selamat pagi semua. Pada saat ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus kebocoran data dan serangan ransomware Bank Syariah Indonesia tahun 2023. Namun, sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang beranggotakan Eugenia Oro dengan akhiran NIM 067, Henry Lumenta dengan akhiran NIM 069, dan Shailo Purayo dengan akhiran 081. Di sini ada analisis kronologi serangan. Yang pertama itu terjadi di akhir April sampai awal Mei 2023 dengan kelompok peretas Lockbit 3.0 berhasil mendapatkan akses awal ke dalam jaringan BSI. Yang kedua ada proses penarikan eksfiltrasi yaitu data sensitif sebesar 1,5 terabyte dijalankan secara bertahap selama masa libur panjang guna menghindari deteksi sistem pengawasan internal bank yang sedang menurun intensitasnya. Yang kedua yaitu terjadi pada 8 Mei 2023 yaitu ransomware Lockbit 3.0 mengeksekusi enkripsi massal yang mengakibatkan kelumpuhan total pada seluruh layanan digital BSI secara nasional. Yang kedua sebagai langkah preventif, Kementerian Keuangan memutus sementara koneksi kas negara ke sistem BSI. Yang ketiga ada serangan pada 9 sampai 10 Mei 2023 yaitu pihak manajemen BSI memberikan pernyataan kepada publik bahwa gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Yang kedua, BSI mulai mengupayakan proses normalisasi pada layanan dasar seperti ATM. Untuk serangan yang ketiga terjadi pada 11 Mei 2023, yaitu Direktur Utama BSI akhirnya mengakui adanya indikasi serangan siber pada sistem mereka. Langkah temporary atau sementara switch off penonaktifkan sistem sementara diambil demi mengamankan sistem sisa data. Selanjutnya, ada serangan pada 13 Mei 2023, yaitu geng ransomware Lockbit 3.0 secara resmi mengklaim tanggung jawab atas kelumpuhan BSI di situs gelap atau dark web mereka. Peretas memberikan tenggat waktu pembayaran uang tebusan hingga 15 Mei 2023. Yang keempat, pada 14 Mei 2023, pakar keamanan siber mengonfirmasi bahwa insiden ini murni serangan siber atau double extortion, membantah narasi awal bank terkait pemeliharaan teknis. Selanjutnya 15 Mei 2023, batas waktu negosiasi pembayaran tebusan senilai 20 juta US dollar atau sekitar 295,6 miliar terlewati tanpa adanya kesepakatan antara BSI dan Pertas. Selanjutnya 16 Mei 2023, Lockbit 3.0 merealisasikan ancamannya dengan mempublikasikan seluruh 1,5 terabyte data curian termasuk data privasi 15 juta nasabah dan karyawan ke situs gelap mereka atau dark web mereka. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya itu Eugenia Oro. Baik, untuk selanjutnya yaitu identifikasi titik kerentanan dan solusi. Yang pertama, kerentanan akses jaringan awal, di mana titik lemahnya yaitu akses awal diduga didapatkan dari eksploitasi protokol kendali jarak jauh atau remote desktop protocol atau RDP yang terbuka tanpa pengamanan memadai. Selain itu, adanya kampanye rekayasa sosial berupa phishing yang menargetkan karyawan turut menjadi celah masuknya implan malware pertama. Dan sebagai solusi yaitu menerapkan autentifikasi multifaktor atau MFA berbasis standar yang kuat seperti FIDO 2, serta memastikan penggunaan Virtual Private Network atau VPN
yang aman untuk setiap akses jarak jauh. Yang kedua yaitu kelemahan manajemen hak akses atau privilege escalation, di mana titik lemahnya setelah berhasil masuk, peretas memanfaatkan kerentanan pada Active Directory atau AD dan menggunakan teknik pemanenan kredensial atau credential dumping via alat seperti Mimikatz. Ini memungkinkan mereka melakukan pergerakan lateral dan mendistribusikan ransomware ke seluruh server. Dan sebagai solusi yaitu melakukan pengerasan sistem atau hardening pada Active Directory, memantau aktivitas credential dumping, serta menerapkan prinsip akses minimum atau least privilege agar peretas tidak bisa dengan mudah menjadi administrator. Next slide. Oke, untuk yang ketiga yaitu celah pada arsitektur backup atau cadangan data, di mana titik lemahnya peretas berhasil mencegah sistem dipulihkan secara instan dengan melakukan penghapusan volume shadow copy atau VSS melalui eksekusi perintah Windows Management Instrumentation atau WMI. Dan sebagai solusi yaitu mengimplementasikan penyimpanan cadangan data yang terisolasi secara fisik dan logis atau air gap atau cold backup dengan terputus dari jaringan utama. Cadangan data tidak akan bisa dijangkau atau dihapus oleh ransomware. Dan keempat yaitu kegagalan deteksi batas jaringan, di mana titik lemahnya yaitu sistem pengawasan internal perbankan gagal mendeteksi proses pemindahan data atau eksfiltrasi sebesar 1,5 terabyte yang terjadi secara intermittent atau terputus-putus selama berhari-hari. Dan sebagai solusi yaitu penerapan teknologi data loss prevention atau DLP untuk mencegah pencurian data sensitif, serta melakukan analisis anomali pada lalu lintas atau trafik keluar atau outbound traffic untuk mendeteksi transfer data yang tidak wajar. Dan untuk yang kelima, yaitu kelemahan mitigasi malware, di mana titik lemahnya yaitu perangkat lunak antivirus tradisional yang digunakan terbukti gagal mendeteksi proses enkripsi intermittent yang dieksekusi oleh malware Lockbit 3.0. Dan sebagai solusi, yaitu mengganti atau melengkapi antivirus tradisional dengan solusi Endpoint Detection and Response atau EDR yang berbasis kecerdasan buatan atau AI, di mana EDR ini dapat menganalisis perilaku mencurigakan pada level endpoint secara real-time meskipun jenis virusnya belum dikenali. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah serangan ransomware Lockbit 3.0 pada BSI Mei 2023 yang melumpuhkan layanan dan membocorkan 1,5 terabyte data disebabkan oleh kegagalan keamanan berlapis, mulai dari akses awal yang rentan hingga kelemahan sistem pengawasan dari backup. Insiden ini menjadi peringatan keras bagi sektor perbankan bahwa keamanan siber merupakan resiko bisnis strategis yang mewajibkan transisi segera dari pengamanan tradisional menuju perlindungan yang proaktif modern. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.